Teman-teman Cauan, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 5 Februari tahun 2020. Pembelajaran video edukasi kita masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan dan subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Kita masuk pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, Lasa akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 3, yang pertama, siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. 2. Siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 3. Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Dan yang terakhir, 4. Siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Nah, baiklah, kita langsung ke pendalaman materi. Materi muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan seksama. Nah, setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu untuk membuat pertanyaannya. Nah, baiklah anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan cara mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan, yaitu dengan menggunakan 5W1H. Nah, sekarang kita lanjut ke Ayo Berlatih, halaman 119 sampai 120, masih muatan bahasa Indonesia, KD 3.5 dan 4.5. Nah, berikut ada kata perintah, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, kalian boleh baca sama-sama dengan Lasa dan kalian juga bisa simak ya. Nah, ini Lasa akan bacakan. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atas hasil sidang PPKI. Sebagai presiden, beliau berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Banyak usaha-usaha beliau yang dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno berusaha menenangkan keadaan pada saat situasi memanas di Surabaya akibat pecahnya peperangan. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 1945 antara rakyat Indonesia dengan tentara sekutu. Berikut diplomasi yang dilakukan oleh Bung Karno, keadaan dapat dikendalikan meskipun hanya sementara. Bung Karno pernah ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka pada tanggal 19 Desember tahun 1948 saat terjadi serangan militer Belanda di wilayah Indonesia. Sebelum tertangkap, beliau mengirimkan amanat kepada Menteri Kemakmuran saat itu, yaitu Syafruddin Prawinaragara, untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, ada kata perintah, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks di atas. Anak-anak, ini adalah jawabannya yang diperintahkan membuat pertanyaan. Nah, nomor satu,
apa yang dibaca Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, nomor 2, di mana Bung Karno ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Selanjutnya, nomor 3, kapan Bung Karno terpilih menjadi Presiden Indonesia? Nah, nomor 4, siapa yang membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI? Yang kelima, mengapa Bung Karno menjadi tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Dan yang terakhir, nomor 6, bagaimana cara Bung Karno menenangkan keadaan memanas di Surabaya akibat pertempuran? Nah, baiklah teman-teman, ini adalah pertanyaan menggunakan 5W plus 1H berdasarkan teks yang sudah kita simak dan sudah langsung baca tadi ya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Pendalaman materi tentang peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Nah, ada peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Selanjutnya peristiwa pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, sebelum ditinggalkan Bandung Selatan, di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, sekarang ayo berlatih muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 halaman 121. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama, apa latar belakang terjadinya perang 10 November 1945 di Surabaya? Nah, kalian lihat jawabannya, tewasnya pemimpin tentara sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Selanjutnya soal nomor 2, tuliskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang 10 November 1945. Nah, jawabannya yaitu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, R.M. Sutoyo, Kolonel Sungkono, dan Bung Tomo. Selanjutnya soal nomor 3, siapa nama pemimpin pasukan TKR yang gugur pada pertempuran Ambarawa? Jawabannya Letnan Kolonel Itzdiman. Selanjutnya soal nomor 4, mengapa rakyat Bandung membumi hanguskan kota Bandung Selatan? Nah, jawabannya karena tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk menggosongkan Bandung Selatan demi kemenangan dan keselamatan rakyat. Pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Baiklah, soal nomor 5, buatlah lini masa urutan peristiwa Perang Ambarawa. Kita lanjut ya. Nah, kelanjutan jawaban soal nomor 5. Ada Perang Ambarawa, yaitu pada tanggal terjadinya perang, yaitu tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Nah, latar belakang terjadinya perang yaitu tentara sekutu
melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Nah, ada tokoh-tokoh perangnya yaitu Letnan Kolonel Isdiman dan Panglima Divisi 5 Banyumas. Nah, hasil akhir perangnya yaitu pasukan TKR memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945 yang diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, baiklah teman-teman, berikut adalah yuk berlatih muatan IPS. Kalian seperti biasa tulis jawabannya, soal tidak perlu ditulis ya. Baiklah, kita lanjut ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pendalaman materi yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Nah, contohnya yaitu saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Nah, begini ya contohnya untuk menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, Losa akan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. 2. Siswa dapat mengenal Ahmad Subarjo dengan penuh kepedulian. 3. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan penuh kepedulian. 4. Siswa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, nomor 5, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di Indonesia dengan penuh kepedulian. Nah, baiklah, kita langsung saja ya ke pendalaman materi. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Pendalaman materi yaitu proses pembentukan NKRI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI yang diketahui oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta yang terakhir mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Nah, berikut adalah proses pembentukan PPKI. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Nah, selanjutnya membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur.
Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Nah, selanjutnya membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan PKR atau Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah koordinasi KNI. Nah, berikut adalah tugas-tugasnya. Nah, teman, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Pendalaman materi tentang menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Nah, kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Baiklah, teman-teman, sekarang kalian lihat ada kata perintah, yaitu perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat menuliskan kalimat. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, kalian boleh baca sama-sama dengan Lause atau kalian boleh simak ya. Nah, di sini Lause akan bacakan yang berjudul Muhammad Hatta. Tahukah kamu siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Dia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh proklamator Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta menyelesaikan pendidikan menengahnya di Padang. Lalu, ia melanjutkan sekolah ekonomi di Jakarta dan kemudian pindah ke Belanda. Saat masih di Sumatera Barat, Bung Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Ia juga mendirikan Perhimpunan Indonesia atau PI dan terpilih menjadi ketuanya saat menempuh pendidikan di Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Bung Hatta mendirikan partai baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Dalam PPKI, Bung Hatta menjabat sebagai wakil ketua. Ia juga ikut merumuskan teks proklamasi kemerdekaan bersama Insinyur Soekarno dan tokoh perjuangan lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, atas jasa-jasanya Bung Hatta diberi gelar sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ayo berlatih muatan bahasa Indonesia halaman 125. Bacalah kembali teks berjudul Muhammad Hatta. Setelah itu, tuliskan kesimpulan sebanyak 1 paragraf dari keseluruhan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, tadi kan Lause sudah bacakan teks tentang Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya Lause akan membacakan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, di sini Lause akan bacakan ya. Yaitu Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh proklamator Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera. Ia juga mendirikan Perhimpunan Indonesia atau PI dan terpilih menjadi ketuanya. Nah, setelah kembali ke Indonesia, Bung Hatta mendirikan partai baru, yaitu Pendidikan Nasional PNI atau Baru. Dalam PPKI, Bung Hatta menjabat sebagai wakil ketua.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, berikut adalah kesimpulan dari teks Muhammad Hatta tadi ya. Sekarang kita lanjut muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pendalaman materi tentang menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Berikut ada unsur-unsur kebudayaan, antara lain yang pertama ada kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjadi kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selanjutnya ada mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam memengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Selanjutnya teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Selanjutnya ada kesenian, adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya-budaya masing-masing. Selanjutnya pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Nah, dan yang terakhir ada bahasa daerah. Adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah, teman-teman, itu adalah 6 unsur-unsur kebudayaan. Ayo berlatih. Muatan PPKN halaman 125 sampai 126. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, jelaskan keberagaman yang ada di daerah tempat tinggalmu berdasarkan unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia. Nah, jawabannya ada A, keragaman kepercayaan, yaitu seluruh warga di lingkungan tempat tinggal menganut agama yang berbeda-beda. B, keragaman mata pencaharian, yaitu di lingkungan tempat tinggal sebagian besar warga bekerja sebagai pekerja kantoran. Selanjutnya yang C, yaitu keragaman bahasa daerah. Di lingkungan tempat tinggal sebagian besar warga merupakan warga pendatang yang berasal dari Pulau Jawa. Adalah jawabannya ya. Selanjutnya nomor 2. Apakah keragaman menjadi salah satu penyebab munculnya ancaman bagi persatuan Indonesia? Jawabannya tidak tepat, karena keberagaman menjadi suatu hal yang indah yang seharusnya dapat menyatukan rakyat Indonesia. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah hadirnya ancaman bagi persatuan Indonesia? Nah, jawabannya menjaga dan ikut melestarikan keberagaman kebudayaan Indonesia. Soal nomor 4 yang terakhir, Lani memiliki teman baru di kelas, yaitu Sari. Sari berasal dari Jawa Tengah. Saat bermain, Sari tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Sari menggunakan bahasa daerah yang belum dimengerti oleh teman-temannya. Sari juga hanya bermain dengan teman yang sesuku dengannya. Pertanyaan yang A, apakah tepat sikap Sari menggunakan bahasa daerah saat bermain dengan temannya yang tidak mengerti? Jawabannya tidak tepat ya. Selanjutnya yang B, apakah sikap Sari menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan? Jawabannya tidak. Selanjutnya yang C,
Jika kamu menjadi teman Sari dan Lani, apa yang akan kamu lakukan? Nah, baiklah, jawabannya menggunakan bahasa persatuan yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Pendalaman materi tentang gerak pola lantai dalam tari tradisional. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian, salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Nah, kalian lihat di situ ada dua gambar. Yang pertama ada tari kencet dari Kalimantan. Lihat gambarnya, tari kencet dari Kalimantan. Selanjutnya gambar kedua ada tari cakalele dari Maluku. Dapat perbedaan ya dari kedua tari tersebut. Dari properti, alatnya, bajunya. Nah, tari-tari daerah di atas bermakna tentang kepahlawanan. Tari kencet menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Nah, kedua tari tersebut ada maknanya yaitu tentang kepahlawanan. Dan pola lantainya ada yang lurus ke samping dan ada yang melingkar. Nah, teman-teman, tidak terasa video pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi kalian dapat memahaminya ya. Nah, atau misalkan ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan ke Lause langsung. Nah, baiklah, rasa-rasa cukup. Sekian ya. Thank you. Terima kasih. Saya Mencai Chen.